Halo para konco rebahan, apa kabar semua nih? Aku doakan semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kali ini aku akan membahas tentang film purba tentang awal evolusi manusia. Tentunya seru dan bikin greget karena film ini ada unsur dewasa-dewasanya. Yowes, ojo suwe-suwe, kita langsung cekidot. Di awal film kita diperlihatkan sesosok manusia dari suku Batuk Nonong yang menjadi karakter utama yang Mimin namai Johnny. Johnny ini ternyata sedang berburu dengan temannya yang bernama Budi. Johnny berhasil mendapatkan domba Alaska untuk dijadikan bekal makanan keluarganya. Dengan perasaan senang, Johnny dan Budi pulang melewati badai es yang sangat dingin untuk pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, si Johnny dikabarkan kalau istrinya telah melahirkan. Langsung saja Johnny merasa senang dan merayakannya. Namun mereka dikagetkan oleh suara misterius dari luar yang ternyata ada seekor binatang buas yang telah memangsa temannya yang sedang berjaga di depan gua. Johnny pun marah dan bergegas mencari binatang itu dengan mengajak Budi. Setelah lama mencari keberadaan binatang dari Sabang sampai Merauke, akhirnya Johnny menemukannya. Tanpa lama-lama, tunggu lama-lama nanti diambil orang, Johnny langsung bertarung untuk menombak beruang itu. Namun sial, mata tombaknya patah. Beruntung Budi membantu dengan menancapkan tombaknya ke perut si beruang. Namun si beruang sanggup menyerang balik dan menewaskan Budi. Di sisi lain, Johnny yang melihat temannya terluka, dia mencoba untuk melawan beruang dengan mengambil mata tombaknya dan menggelut beruang itu hingga smackdown pun terjadi. Di detik-detik ronde terakhir, Johnny mampu menancapkan mata tombaknya ke bagian jantung si beruang hingga beruang pun TKO oleh serangannya. Kemudian Johnny pulang meninggalkan jasad Budi dan membawa pulang beruang itu. Sungguh aneh orang jadul. Sesampainya di gua, Johnny melihat anak istri dibantai oleh suku lain yang lebih sempurna. Johnny yang marah dengan semua nasib yang telah menimpanya sambil menangis dia menggendong anaknya, namun dari belakang muncul dua sosok misterius yang ingin membunuh Johnny. Namun Johnny sanggup melawan dan bergelut dengan mereka hingga klimaks pun terjadi. Johnny berhasil mengalahkan mereka berdua dan mengusirnya karena Johnny tidak sanggup untuk membunuh manusia. Sesaat kemudian Johnny meratapi nasibnya dengan penuh kepiluan hingga dia teringat masa kecilnya ketika dia bersama saudaranya yang bernama Jono sedang bermain di tepi laut. Dia dan Jono melihat sesosok aneh yang berada di atas bukit. Karena penasaran, dia mengajak Jono untuk melihat. Ternyata sosok itu adalah mayat misterius. Johnny kemudian melihat benda aneh yang ada di mayat itu. Dia pun mengambilnya. Dengan penuh kebingungan, Johnny mulai mengutak-atik benda itu. Tanpa disadari, ternyata benda itu bisa menghasilkan bunyi yang merdu. Kemudian dia pulang dan mengabarkan penemuannya kepada ayahnya yang sedang sakit keras. Scene berpindah lagi ke masa sekarang di mana Johnny berjalan di tengah gurun es tanpa arah tujuan mau kemana. Hingga dia jatuh pingsan dan bermimpi kejadian di mana dulu dia menjadi media barter dari kelompok lain sehingga dia harus berpisah dengan Jono dan sukunya. Setelah tersadar, Johnny selalu berhalusinasi dengan melihat si Jono dan dia akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan si Jono. Keesokan harinya dia berburu babi hutan untuk dijadikan makanan, namun dia terjatuh ke dalam lubang. Di sisi lain, sekelompok dari suku putih pun sedang berburu. Mereka dikagetkan dengan sesosok makhluk yang tergeletak di dalam lubang. Saat menoleh, kelompok itu kaget dengan wujud manusia namun mempunyai kepala jenong yang lebih jelek dari sukunya. Kemudian suku putih menangkap dan membawa si Johnny ke desanya. Ketua kelompok mereka diberitahu kalau mereka menangkap manusia yang berbentuk aneh. Si ketua pun kaget melihat rupa Johnny yang lebih jelek dari sukunya. Dari dalam kerangkeng kayu, Johnny melihat ternyata suku putih sedang mengadakan persembahan penumbalan anggotanya. Karena tahu dirinya juga akan ditumbalkan, Johnny berusaha melepaskan ikatannya. Karena dia melihat ada sarang tawon das, dia pun mempunyai ide. Dia menjadikan sarang tawon endas itu menjadi senjata untuk dia kabur. Lalu dia melumuri tubuhnya dengan tanah yang dicampur dengan air kencingnya.
Johnny akhirnya melarikan diri kemudian bersembunyi ke suatu gua. Namun ternyata ada seorang wanita dari suku putih yang mengikutinya, sebut saja namanya Mawar. Ternyata wanita itu adalah pasangan dari laki-laki yang ditumbalkan tadi. Namun Mawar memilih untuk menyingkir karena merasakan sesuatu hingga meraung kesakitan. Johnny yang mendengar suara cewek yang mendesah, dia pun bangun dan mencari tahu asal-usul suara itu. Ternyata Mawar sedang berusaha melahirkan anaknya. Johnny yang melihat bayi, dia pun ikut senang karena melihat bayi lagi. Setelah dia ditinggalkan mati istri dan anaknya, dia berusaha untuk memomong anaknya Mawar. Namun Mawar tidak mengizinkan karena Mawar takut kalau Johnny adalah laki-laki brengsek karena wujud bentuknya yang menyeramkan. Karena Johnny ingin sekali mengasuh anak itu, Johnny pun akhirnya menculik bayi ketika Mawar sedang tidur. Mawar yang kehilangan anaknya, dia pun marah dan berjanji akan mencari dan membunuh Johnny. Scene berpindah ke Johnny yang sedang mencari kodok di tepi sungai. Tiba-tiba dia melihat ke air dan melihat pantulan wajahnya. Dia pun merasa heran dengan perbedaan wajahnya dengan suku-suku yang lain. Mawar akhirnya berhasil menemukan Johnny dan anaknya. Dia yang melihat ketulusan Johnny merawat anaknya, dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Johnny. Dia berusaha mengambil anaknya ketika Johnny sedang tidur. Namun tiba-tiba kelompok dari suku putih datang dan menyerang mereka. Mereka akhirnya bergelut dengan mengadu bau jigong mereka mana yang lebih ampuh. Dengan 2 kali semburan, suku putih pun kalah dan kabur terbirit-birit. Akhirnya gelut itu dimenangkan oleh si Johnny. Wow, keren. Oke, lanjut. Mawar yang melihat Johnny menyelamatkan bayinya akhirnya memaafkan Johnny dan mau merawat bayinya bersama-sama. Karena di setiap waktu Johnny selalu berhalusinasi tentang suara tabu si Jono, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Jono. Perjalanan jauh pun dilakukan. Mereka berjalan hari demi hari, gunung mereka daki, lembah pun mereka seberangi. Namun di tengah perjalanan si Johnny sakit hingga dia pingsan. Dengan terpaksa Mawar menggendong Johnny hingga mereka sampai di suatu bekas desa. Dia berusaha merawat Johnny hingga sembuh, hingga benih-benih cinta muncul di antara mereka. Qui es-tu, femme? Tes pouvoirs sont étranges. Mereka dikagetkan dengan menggelindingnya bebatuan dari atas bukit. Ternyata pasukan dari suku putih masih saja mengejar mereka. Mawar melemparkan tombak hingga mengenai salah satu pasukan. Setelah itu mereka kabur dengan memasuki gua, namun suku putih masih tetap mengejar mereka. Karena panik mereka terpaksa memasuki lorong sempit. Saat suku putih mau menyusul, Johnny membakar bulu untuk mengasapin mereka hingga jadi terbiasa. Johnny lagi-lagi berhalusinasi melihat si Jono. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di suatu gua yang penuh dengan tulang-tulang hewan dan banyak elang bangkai. Ternyata tempat itu adalah tempat bekas persembunyian sukunya. Banyak tengkorak kepala dari suku yang sudah mati. Di saat Johnny sedang mengumpulkan beberapa tengkorak, dia melihat Mawar yang sedang mandi. Dia mencoba mendekati Mawar untuk membantu menggosok tubuhnya. Entah apa yang merasuki pikiran si Johnny, dia mengajak Mawar untuk berkembang biak. Sempat Mawar menolak, namun karena Johnny-nya si Johnny sudah tegak lurus dan mubat nabit, akhirnya dia pun memaksa Mawar untuk ditanami bibit dari si Johnny. Ternyata mereka diganggu oleh kakek-kakek tua yang telah lama mengamati mereka sejak mereka datang. Lalu Johnny dipukul pakai batu hingga pingsan oleh si kakek. Tidak berlangsung lama datang segerombolan dari suku Kune yang membawa kulit hewan buruan. Akhirnya Johnny pergi ke suatu tempat di mana lokasi itu banyak tengkorak-tengkorak dari sukunya yang telah lama mati. D'où venons-nous?
Keesokan harinya saat Joni sedang berburu kelinci, ternyata Mawar menyusulnya dan meminta maaf karena sudah mengusirnya. Lalu Mawar mengajak Joni untuk bersama-sama untuk merawat anaknya. Kemudian mereka akhirnya melanjutkan perjalanan mencari Jono. Namun di tengah perjalanan Mawar bersedih karena ASINya tidak keluar lagi. Kemudian Jono mempunyai ide mencari kuda untuk diambil susunya. Mawar yang senang bayinya mendapatkan susu mulai menerima Joni apa adanya. Di pagi hari yang cerah mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari Jono. Singkat cerita mereka akhirnya sampai di tempat Jono, namun dia disedihkan dengan di depan gua. Sempat Joni akan melakukan bunuh diri, namun karena dia melihat Mawar sedih dan tidak mau kehilangannya, akhirnya dia mengurungkan niatnya. Hingga 4 tahun berlangsung, mereka akhirnya hidup bersama bahagia dengan si bayi yang sudah mulai dewasa dan Mawar yang bunting lagi. Lalu film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subrek silahkan disubrek. Yang sudah subrek kalau kalian suka monggo di like, yang tidak suka monggo di dislike. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.